Oke. Baru record, Pak. Nanti jenengan tolong ingetin, Pak, kalau saya lupa. Tadi hampir hampir apa udah di record. Belum di record ya. Ini baru saya record ini. Oke. Oke, nah kita Oke, oke, buat oke. kita buat seperti ini. Kemudian kalau kita pengen buat linknya, saya klik di count. Count ini kan akan membuka sheet count ini ya, Pak ya. Berarti saya klik di Iya. countnya, kemudian saya klik kanan. Akan saya arahkan ada fitur atau apa namanya tool namanya link. Nah, saat saya klik link akan muncul pop up namanya insert hyperlink. Di insert hyperlink ini ada link to-nya ini ada 4 pilihan. Yang pertama adalah existing file or web page. Yang kedua adalah place in this document. Yang ketiga adalah create new document. Yang keempat adalah email address. Nah, saya pengen ngebuka data di satu dokumen. Berarti saya arahkan di sini adalah place in this document. Oke, saya pilih option yang kedua yaitu place in this document. Kemudian di sini akan ada Mm-mm. cell reference-nya. Saya pengen ngebuka sheet count. Berarti ini saya klik count. Kemudian saya oke. Nah, maka nanti akan ada hyperlink yang menuju ke arah count sheet count maksudnya. Yang sum if juga sama, saya klik kanan, nanti ada link, kemudian place in this document dan saya arahkan ke sum if. Sum ifs yang ada apa namanya sum ifs maksudnya. Nah, ini link, kemudian saya arahkan ke sum if. Stok barang sama, klik kanan, link. Place in this document saya arahkan ke sheet stok barang. In sama klik kanan, link ke in. Out sama klik kanan, link saya arahkan ke out. Nah, sudah saya akan coba tes. Pada saat saya klik count, maka nanti akan mengarah ke sheet count. Nah, tapi di sini di count ini saya nggak bisa balik. Harus ngeklik di sini. Jadi saya bisa juga Mm-mm. bikin menu di sini di sheet count. Terus saya kasih warna, saya tengahin, kemudian saya klik kanan, link, place in this document, saya arahkan ke menu. Nah, kemudian di sheet-sheet yang lain, ini saya menu ini saya klik, kemudian saya copy, Pak, Ctrl C, saya arahkan ke sum if, ini Ctrl V juga, paste maksudnya, ini Iya. ke stok barang, in juga sama. Ya. Heeh. Nah, oke, berarti sekarang saya sudah ada navigasi semuanya. Jadi nanti enak untuk pindah-pindah dari satu seat ke seat yang lain tanpa kita apa ya, kalau seatnya banyak nanti akan sangat membantu ini Pak. Tapi kalau seatnya dikit ya nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Gitu. Sampai sini ada kendala Pak atau ada pertanyaan? Monggo. Insya Allah lurus nih, Ki. Oke, sip. Lanjut mawon atau mau dipraktekkan dulu? Dipraktekkan dulu. Oke, G, monggo silakan. Oke. Dulu.
Sampun, Pak. Oke. Nah, kita langsung ke count. Di sini kita akan belajar fungsi count, tapi nanti ada namanya count ifs. Nah, datanya langsung saya coba saja di sini, Pak. Nah, seperti ini datanya. eh saya jelaskan dulu untuk data ini ya Pak ya. Nanti jenengan bisa bikin data sedikit juga nggak apa-apa. Nanti pas di rumah di ini lagi nanti bikin data yang lebih Hmm. lengkap kalau setelah belajar nggak apa-apa. Yang penting jenengan nanti tahu maksudnya ya. Oke, Nggih, nah, nggih. di sini kita punya data, data base lah ibaratnya. Ini ibaratnya database penduduk misalnya, database penduduk. Penerima bantuan misalnya. Ini saya bikin judulnya, kasih warna, saya bold. Nah, di database penduduk ini ada nomor, nama, jenis kelamin, status, jumlah bantuan. Jumlah bantuan ini untuk bikin angka ini kita nggak boleh pakai RP manual, tapi kita ketiknya begini dan RP Indonesia itu pakai accounting atau currency atau yang dari sini. RP Indonesia yang ada di sini. Nah, itu udah paham lah Nggih, pastinya. Kemudian koma nol nolnya itu nggih. nanti didapat dari sini. Ini ada increase desimal berarti menambah koma nol nol. Tapi kan kita misalnya koma nol nolnya pengen nggak ada berarti pilih yang decrease desimal sini. Oke, nah yang jenis kelamin ini saran saya sama status ini pakai data validation yang kayak kemarin, Pak. Tujuannya apa? Menghindari saat kita ngetik ada spasinya. Contoh nih, kita ngetik L ternyata nanti ada spasinya seperti ini. Nanti kita akan kerepotan saat cari jumlah laki-laki. Jumlah laki-laki kan L kan datanya kan. Nah, kalau ada spasi dianggap Nggih. sebagai dia bukan L gitu. Nanti kan jadi repot nanti malahan. Nggak valid gitu datanya. Nah, saya ingatkan lagi untuk bikin yang data validation, itu tinggal kita blok aja area ini. Kemudian kita pilih data, ada tool di sini, ada data validation. Terus di setting, kita pilih list. Kan butuhnya kan L sama L. titik koma P kan ya. L titik koma P, terus saya oke aja. Jadi Agus L, Nisa P, tinggal kita klik dari listnya. Maman L, Mario L, Ivan L, Ayu P, Didi L, Suni P, Dika L, Roro P. Nah, ini kan kita nggak mungkin salah ngetik nantinya. Tetap karakternya itu hanya satu L atau P gitu ya, Pak ya. Nah, Nggih. ini juga sama statusnya. Status kan kalau M kan menikah, BM kan belum menikah. Hmm. Ini juga Belum sebaiknya menikah. pakai list kayak tadi gitu. Nah, nah sekarang ini kita akan bikin rekapitulasinya dari database yang kita punya, meskipun databasenya cuma sedikit, kita akan bikin rekapitulasinya. Nah, rekapitulasinya kita bikin di sheet di sini misalnya, di data ini. Nanti jenengan butuh apa? Misalnya ditanyain sama kepala camat misalnya, atau kepala bupati misalnya. Jumlah penduduk, dari semua data di sini, kalau kita pakai data di sini, kan kita tinggal blok aja area ini. Di sini kan count 10 ya Pak ya. Sini. Ya. Count berarti kalau kita pengen nyari jumlah penduduk kan kita bisa pakai fungsi namanya count. Tapi kalau kita pakai acuannya dari nama ini, kita nggak boleh pakai count, tapi bisanya adalah pakai count A. Pakainya count A, count A. Kurang ke bawah. Nah, sip. Oke, pakai count A. Nah, berarti sama dengan count A
count A, buka kurung, dari kurung. data sini sampai data sini kan. Kan boleh Ya, pakai data jenis kelamin, boleh, status boleh, jumlah bantuan boleh. Kalau jumlah bantuan pakai count, karena dia tipe datanya number. Oke. Kalau number. ini, nama ini pakai count A, karena tipe data, jenis datanya itu teks atau huruf. Nah, count A dari sel B4 sampai dengan B13. Saya tutup 13. kurung nih. Nah, totalnya ada 10. Oh, Nah, sekarang kita pengen nyari jumlah laki-laki. Kan jumlah laki-laki ada di sini. Oke. Nah, supaya saya nanti lebih gampang manggil ini, Pak, manggil data ini, saya kasih nama aja ini, range ini. Range itu kan gabungan dari beberapa sel kan di sini. Range iya, dari C4 sampai dengan C13 di sini ya Pak ya, yang di jenis kelamin iya, ya. Saya kasih nama, iya. misalnya namanya adalah JK misalnya. Nggak boleh pakai spasi. Nama nama di jenis kelaminnya ini JK. Status saya kasih ganti nama menjadi status saja. Nah ini, oke. Jenis kelamin namanya JK. Ini range ini, Mhm. area ini namanya JK. Begitu kita blok nanti ini muncul nih di name boxnya yang ada di pojokan sini. Namanya JK. Iya, Statusnya kalau kita blok juga ini akan muncul di name box ini ada status. Nah, status. bagaimana kita manggil jumlah laki-laki di sini? Kalau jumlah semuanya kan 10, Pak. Tapi kita akan cari jumlah karakter L kan. Kalau laki-laki kan berarti karakternya L kan. Nah, L, kita ya. bisa pakai rumus namanya count if. Count if jumlah laki-laki sama dengan count if buka kurung. Range-nya kan tadi apa, Pak? Yang di eh, jenis kelamin namanya LC, CK. JK kan, berarti ini saya Hmm. ketik JK. Saat saya ketik JK, di sini akan terseleksi langsung Pak di range ini. Mhm. Heeh, nah, terus titik koma kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya L. Tanda kutip L seperti ini. Bisa tanda kutip L seperti ini atau kita langsung klik aja di sini. Ini kan datanya L. Begini Ya. juga bisa Pak. Kan Salah dia salah satu ya. ya salah satu yang ada tulisan L. Oke, kita tutup kurung. Sama. Gitu, Pak. Nah, terus yang P, jumlah perempuan sama dengan count if, buka kurung. Berarti apa ini, Pak? CK, JK, oke. JK, terus eh, tanda petik atas. titik koma ya, titik koma dulu. Heeh, Titik terus koma. kriterianya tanda, heeh. Kriterianya P. Oke, kriterianya bisa P begini, atau Ya, bisa langsung kita klik huruf P blok yang yang ada di di P. sini, Pak ya. Sama aja. Iya, Oke. Terus tutup kurung. tutup kurung. Y. Berarti saya rasa jenengan sudah bisa yang ini. Jumlah yang menikah sama belum menikah ya saya rasa juga bisa juga. Sama dengan count if. Ini apa Pak range-nya? Buka kurung. Hmm, Status. oke. Status. Titik Status. koma. Titik koma, nggih. Titik koma. Boleh blok M atau Ah, ah. langsung Iya, benar. di Langsung blok di huruf begitu, A. nggih. Oke, yang ini berarti tinggal saya copy aja. Mm-mm. Kalau mau copy rumus begini Pak. Ini kan bisa saya copy nih rumusnya ya. Ini saya tinggal blok aja. Ya. Saya klik kanan copy atau tekan CTRL-C, tapi saya harus enter dulu. Mm-mm. Nah, enter dulu. Nah, kemudian baru saya arahkan ke mana. Di sini misalnya, saya klik kanan paste atau CTRL sama V ya. Nah, ini. Berarti ini kan sama rumusnya, tapi bedanya adalah di Ya. kriteria kan, Pak ya. Kriteria Ya. kalau yang belum menikah berarti saya klik BM aja yang ada di sini, G. M. Oke. Enter. Nah, berarti yang menikah ada 5, yang belum menikah ada 5. Nah, ini berarti Ada lima. rumusnya sama. Ini count if. Kenapa pakai count if? Karena menghitung hitung berdasarkan
Satu. Nah, di sini ada satu kriteria. Satu kriteria saja. Ya, satu kriteria saja. Nah, kalau ini kita baru pakai namanya count ifs. Menghitung dengan dua kriteria atau lebih. Menghitung dengan dua kriteria atau lebih. Dua kriteria itu maksudnya DM itu ya? Ini kan dia laki-laki yang menikah, Pak. Oh, laki-laki yang menikah. Heeh. Dia nyari laki-laki yang menikah. Nanti ada laki-laki yang belum menikah. Berarti dua kriteria, Pak, di sini, Pak. Oh ya. Oke. Cari Nah, laki-lakinya sama sama statusnya. benar, G. Nah, ini saya klik di sini, kemudian saya masukkan namanya count ifs. Nah, seperti ini. Count ifs, buka kurung, kriteria ring satu. Nah, Excel selalu ngasih tahu kriteria ring satunya apa. Kriteria ring satunya ada di misalnya jenis L. kelamin, berarti saya ketik JK, bener nggak Pak? Iya, CK. G. Terus Hmm. titik koma, kriteria satunya apa? Kan laki-laki, berarti saya tinggal klik aja tulisan L L. yang ada di sini, G. Iya, Oke, terus habis itu apa lagi, Pak? titik koma, Oke, G. titik koma yang menikah ya, Ya, yang menikah. tapi bukan menikah. Ya, bener yang menikah, tapi kita harus kriteria Ke range. ring 2, Range 2 berarti kriteria namanya status, status, G. G. Status, status, terus titik koma, titik koma, yang M, menikah berarti blok M. M, G. ya, Tutup kurung, G, berarti. Udah tinggal itu aja. tutup kurung. G. Oke. Enter. Laki-laki yang menikah ada empat. Bener nggak sih? Satu, dua, tiga, empat. Jadi nanti jenengan kalau diminta rekapitulasi udah mudah ini. Gitu. Dari rekapitulasi data dari satu nagari ya Pak ya. Kalau di jenengan nagari Iya, ya namanya ya. Oke. iya tadi. Jadi lebih cepat nanti gitu. Selain nanti bisa pakai filter juga bisa, pakai sorting juga bisa. Oke, nah ini berarti jenengan sudah tidak ada kendala lagi terkait dengan ini. Yang laki-laki yang belum menikah, perempuan yang menikah, perempuan yang belum menikah. Aman ya Pak ya, yang ini ya. Udah ada gambaran belum? Ya, insya Allah sama dengan yang laki-laki. G. Ya, sudah ada Nah, gambaran. G. Berarti jumlah yang menerima bantuan 1 juta sekarang. Kira-kira jenengan rumusnya apa nih? Dia pakainya yang campuran antara angka dengan huruf. Angka dengan huruf. Oke. Nah, kira-kira apa Pak? Pakai conif. Count if, oke. Nah, count if. Nah, oke, saya tulisin di sini count if. Apa nih, Pak? Conif, terus titik, klik yang 1 jutanya, 1 juta. Ini klik satu aja atau gimana? yang menerima bantuan. Satu aja. Oh, nggak bisa, Pak. Salah. Range-nya dulu. Berarti range-nya yang ada di sini. Dari Oh, E4 di sampai blok dengan semua. kan ini kan di sini kan count if selalu yang bagian awal kan range-nya, Pak ini. Range. Iya, Range itu areanya mana gitu kan. Oke, baru oke. setelah kalau yang tadi kan kebetulan range-nya saya kasih nama, Pak. Kalau di sini kan range-nya nggak Iya, saya kasih nama kan. belum. Heeh. Nah, terus habis itu apa lah, Pak? Tutup kurung. Enggak. Habis itu kan baru range-nya, Pak. Nah, terus apa lagi? Kemudian kriteria. Kriteria Ya, 1 jutanya. kriteria. Berarti sebelum kriteria kita ngetik apa, Pak? Punten. Titik, titik koma, G, titik koma, terus titik koma, blok yang satu kriterianya juta. kriterianya 1 juta, benar. 1 juta bisa kita klik di sini atau saya bisa ketik aja 1 juta. Nggak boleh pakai RP di sini. Nah, karena posisinya 1 juta itu dia number,
dia nggak boleh pakai tanda kutip karena dia tipe datanya adalah number. Oke, saya tutup kurung, enter. Yang menerima bantuan 1 juta ada 6 orang. Bener nggak sih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Bener nggak, Pak? Oke. Oke. Oke, berarti aman. Mau jenengan praktekin atau lanjut? Dilanjut saja. Oke, Insya Allah sip. nanti gini, sistem belajar saya itu makanya tadi saya agak kelabakan nggak bisa nyetel YouTube itu, aduh mau tak terus lagi, mau tak ulangin lagi, Oke. malah nggak bisa. Sore-sore udah bisa, sore-sore Jenengan, udah bisa jenengan saya. jangan lupa subscribe. Kayaknya yang private itu harus subscribe dulu kayaknya, Pak. Oh, enggak juga kayaknya masalah jaringan itu. Oh, masalah jaringannya, nggak? Nggak, Iya, kayaknya jaringan. ya, tapi jangan lupa subscribe dulu karena nanti videonya mau saya private semua, Pak. Jadi nggak saya publik. Oke, Emang emang yang khusus oke, untuk oke, oke, yang belajar aja yang dapat video itu gitu. oke. Kalau pun subscribe tuh loh. Oke, siap. Nanti kalau punya banyak email di subscribe sedanten mawon. Oke, Oke, siap. Nah, lanjut di sum if ya. Oke, nah di sum if ini kita akan bikin datanya misalnya. Nah, ini saya rapikan dulu datanya, Pak. Nah, oke, saya punya data seperti ini. Jenengan boleh nyoba bikin dikit aja, Pak. Nggak masalah, bikin dikit, tapi kira-kira datanya yang mirip aja. Nanti biar ada experience untuk bikin rumusnya langsung. Paling datanya sedikit aja nggak apa-apa, Pak. Ini misalnya datanya cuma 3 atau 4 aja. Monggo, Pak. oke. Oke. Ini Saya sum if ya. G, penerimaan, G, di sheet-nya di sheet sum if. Jadi nanti per masing-masing sheet ini sesuai dengan datanya. Oke. Oke, monggo, Pak.
Kalau kalau sudah, tolong info ya Pak. Oke, sampun. Oke, G. Kita akan eh, untuk jenis barang. Nanti kita akan mulai kenalan sama rumus namanya if sebenarnya, Pak. Ini saya hapus. Jadi nanti ada kode namanya MS, ada kode namanya KB, ada kode namanya PT. Ada PT, kemudian eh, printer, PT, MT MT yang monitor. terakhir. MT, sorry. Nah, mouse itu nanti mouse, MS itu mouse maksudnya, kayak kayak Ya, keyboard itu KB, keyboard, terus PT itu printer, MT itu monitor. Nah, ini nanti kita bisa pakai rumus namanya if dan juga bisa pakai rumus namanya VLOOKUP. Tapi kita pengen pakai rumus if dulu. If itu apa? If itu adalah kalau di bahasa Indonesianya adalah jika. Jika nanti ada maka. Jadi jika begini maka hasilnya begini. hmm, Nanti ada lagi. Nah, ini nanti MS sama MOS ini adalah saya sebut sebagai kondisi satu atau K1. KB sebagai keyboard ini saya buat sebagai kondisi kedua atau saya singkat K2. PT ini sebagai kondisi ketiga atau K3. MT hmm, ini kondisi keempat. Jadi empat, di sini ada berapa kondisi, Pak? Empat kondisi ya, Pak ya? empat, ya empat. Nah, if itu kalau ada empat kondisi, if-nya sebaiknya tiga aja. If-nya sebaiknya tiga aja. Selain itu sudah pasti kondisi yang keempat. Oke, bagaimana penerapan rumus if-nya di sini? Jadi saya klik hanya di sini aja di atas sama dengan if buka kurung. Di sini adalah jika ini kan MS ini kan kode barang Pak ya. Nah, Ya, jika kode barang itu kan ada di sel berapa Pak? Ada di sel B5 kan Pak ya di sini ya. Yang di sampingnya kan ada di sel B5. Jadi jika kode barang yang ada di sel B5 ini sama dengan MS, MS karena dia teks berarti harus pakai tanda kutip. Jika kode barang sama dengan MS, maka apa? Maka MOS gitu. Nah, ini adalah K1 yang ada di sini. Jika kode barang sama dengan MS, maka titik koma ini artinya maka hmm, MOS gitu.
Kalau kondisi ini benar, maka hasilnya ini, gitu maksudnya. Oke, kemudian ini kita titik koma untuk membuat kondisi yang kedua, KB, maka keyboard. Jadi, if atau jika kode barang ini di sini tetap di sel B5 karena dia sejajar. Jika kode barang yang ada di sel B5 sama dengan KB ini, maka maka KB itu kenapa pakai tanda kutip? Karena dia teks, maka dia keyboard. Keyboard. Nah, ini berarti kondisi satu dan kondisi dua sudah kita deskripsikan semua. Yang ini K1, ini K2. K2. Nah, G. Berarti sekarang kita akan mendeskripsikan kondisi ketiga, nggih, Pak ya. Nah, K3-nya. setiap kondisi nanti dipisahkan dengan titik koma atau kalau settingan komputer kita bukan settingan Indonesia biasanya pakai koma. Nah, ini titik koma berarti kita masukkan lagi if sorry. Nah, ini salah, bentar. If nah, kode barang sama dengan PT ini, maka printer. Oke, ini berarti kondisi ketiga sudah kita deskripsikan juga, Pak. Ngambil Jika kode barangnya itu, ngambil kode barangnya sembarangan ya di MS bisa ya. enggak, Pak, harus satu satu baris. Oh, satu baris di MS itu, G, tiga baris satu pertama. baris harus di B5 semua. Saya Ya, ya. kan posisinya akan ngisi sel C5. Jadi saya kode barangnya itu harus fix di B5 terus. Oh, iya, iya. Karena nanti akan ditarik ke bawah. Gitu, Pak. Oke. Nah, ini kondisi satu sudah selesai. Ini kondisi satu. Ini kondisi kedua. Kondisi dua, Yang keyboard. ini adalah Kondisi kondisi ketiga. Tinggal yang satu printer. kondisi lagi. Satu kondisi nggak perlu kita deskripsikan detail, tapi langsung titik koma. Titik koma ini yang kondisi terakhir namanya kalau di Inggrisnya else atau sering disebut selain itu gitu maksudnya. Selain itu sudah pasti apa? Monitor gitu maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita harus tutup kurung. Tutup kurungnya di sini kan if yang ada di sini kan belum ketutup sama sekali, Pak. Iya, Ini buka kurung satu, buka buka kurung kurung, dua, kurung dua, buka kurung buka tiga. kurung Berarti tiga. tutup kurungnya di sini ada tiga sebanyak jumlah if juga. Satu, dua, tiga. Nah, misalnya nih saya salah Pak nutup kurungnya. Ini salahnya bukan di logiknya ya, bukan di Hmm. script logiknya, tapi salahnya hanya tutup kurung. Misalnya saya tutup kurungnya cuma satu. Hmm. Nah, langsung saya enter. Nah, maka akan ada koreksi dari Excel. We found a typo in your formula and try to correct it too. Jadi Excel mendapati kita ada typo di rumus ini dan berusaha untuk membantu apa ya mengkoreksi gitu sih Pak. Mengkoreksinya. Koreksinya kan cuman ini, tutup kurungnya ada di tiga. Yang sebelumnya saya di sini satu. Nah, Iya, do you want to accept this correction? Apakah kamu setuju dengan koreksi ini? Yes aja. Nah, berarti di sini nanti otomatis ada tiga ini. tiga. G. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal saya tarik ke bawah aja. Set, sudah selesai. Makanya tadi ini acuannya di sini. Kalau kita pengen nyari data di sini berarti acuannya dari B5 semua. Jangan sampai nanti Iya, kita klik yang tidak. sel yang lain, nanti kita nggak bisa narik ke bawah nanti jadinya malah gitu Iya, Pak. iya. Monggo Pak, dipraktekin dulu Pak. Agak panjang tapi nggak masalah nanti di pertemuan selanjutnya atau di nanti juga ada if lagi sih. If akan kita pakai terus.
Kita mau mulai, Pak. Jadi kita bikin sama dengannya di atas, bukan di jenis barang ya. Oke. Sama dengan, terus di MS B5. Oke, boleh dilihatin Pak di ini di info yang jenengan kerjakan kayak kemarin Gimana caranya, Pak? di itu eh screennya jenengan. Oh ini jenengan pakai ini, pakai mod, pakai Pakai lap. PC, pakai Oh, laptop. oh nggih. Jenengan langsung share mawon. Jenengan saya jadiin host. Oke, monggo jenengan share Pak. Nah, klik share mawon, jenengan udah jadi host sih. Namun, Pak, Belum muncul di saya nggih. Bentar. Oke, sip. Monggo Pak, jenengan kerjakan Pak. Tapi jenengan jadi nggak lihat ini saya ya, apa contekannya ya? iya, contekannya itu yang nggak bisa lihat. Oke, bentar. Contekannya saya copy ke jenengan. Saya kirim lewat WA. Nah itu Pak, udah saya kirim lewat WA. Jadi sama dengan kita Oke. pakai conif atau sama dengan Mm-mm. if Mm-mm. buka kurung 5 atau MS Mm-mm. sama dengan lagi itu. Oke. Jika kode barang yang ada di sel B5 sama dengan MS gitu maksudnya. B5 sama dengan MS. B5 itu kan sudah MS, Pak. Ya, justru itu kan kita ngidentifikasi di situ. Oh, oh, B5 sama dengan MS-nya ketik ya, Pak ya. Oke, MS-nya diketik. Oke. Sama dengan MS MS harus pakai tanda kutip. karena dia huruf. Huruf. Oke, teks. Nah, jika Untuk yang penulisan, jika yang ada di sel B5 sama dengan MS, nah terus habis itu titik koma titik ini koma, artinya maka. Maka ah, apa? Maka maka apa Pak? Mos ya. maka dia sama MS itu adalah MOS. Titik Oke. koma, karena MOS itu adalah huruf, maka harus ada titik Oke. atas, uh, Nah, itu titik jenengan bawah. huruf besar huruf kecilnya harus dirapikan. Berarti baru satu ini ya, Oke. Baru satu kondisi. K1 yang saya baru tulis di baru satu bawahnya. kondisi. Uh, Oke. Untuk kondisi keduanya Ya. jika Nah, ini.
logika if namanya, Pak. Ah, ah. Jika if ms B5 sama dengan KB sama dengan KB, jika KB itu adalah keyboard ya. Oke, berarti keyboard. Nah, keyboard harus pakai tanda kutip juga karena dia teks. Nah, tanda kutipnya juga di depan. Nah, jadi ini kondisi satu dan kondisi dua sudah terselesaikan, Pak. Berarti kita akan bikin kondisi yang ketiga atau K3 yang di situ saya tulis. Ah, jika Itu nyuwun tolong di maximize aja Pak Excelnya Pak biar kelihatan lebih ini lebih lebar. Nah itu kan jadi kelihatan lebih lebar enak jadinya. Oke, monggo Oke, lanjut. jika if ms If buka ah, kurung dulu. buka kurung buka kurung ms sama dengan Nah itu bukan MS Pak. Maksudnya pembacaannya adalah jika kode barang yang ada di situ sama dengan ah, PT berarti. Jadi pt. kita ini kita abaikan tulisan MS di situ supaya Oh, nanti berarti kita maksud nggak terkecoh gitu maksudnya. Kan dia kan itu kode barang. intinya kan dia kode barang itu ada empat. Ada Iya, MS atau KB atau PT atau MT. pt. Jadi jika di situ tulisannya MS maka MOS gitu Pak. Nah, jika di situ tulisannya KB, maka nanti keyboard hasilnya. Jika di situ nanti tulisannya PT, maka MT. Selain itu, nah kita nggak perlu deskripsiin MT lagi. Selain itu sudah pasti monitor. Gitu sih Pak. Gitu. Hmm. Jika kode barang yang ada di situ Jadi kode barang di situ adalah ada pt. PT, ya itu Pak. Nah, nah, jika kode barang di situ adalah pt, maka Iya, adalah keyboard. G. PT titik. PT adalah perintah. Berarti langsung titik tutup kurung 3 kali. Enggak, kan masih ada satu Oh kondisi ya, lagi Pak. kondisi keempat. Nah, kondisi keempat udah pasti hasilnya monitor gitu karena ibaratnya nggak usah kita deskripsiin lagi if lagi if juga nggak apa-apa tapi kan jadi terlalu panjang Lalu kita ngetiknya ah, jadi titik koma yang terakhir artinya selain itu gitu maksudnya jika setel- sel kode barang di sel B5 sama dengan MS maka MOS kemudian jika kode barang yang ada di sel B5 sama dengan KB maka keyboard. Kemudian jika kode barang yang ada di sel B5 sama dengan PT, maka printer. Nah, itu kan kondisi satu sampai kondisi ketiga sudah tiga. kita deskripsikan. Selain G. itu sudah pasti monitor. Nah, tutup kurung sebanyak jumlah if. If-nya kan di situ kan ada tiga, Pak. Tutup kurungnya berarti tiga. 3. Nah, jenengan enter. Tarik ke bawah sekarang. Nah, jadi nanti ini akan sering jenengan pakai nanti if ini. Iya, iya, iya. Oke, yang penting logikanya masuk dulu, Pak. Nggak apa-apa, Iya, pelan-pelan. Yang penting jenengan
paham maksudnya sebenarnya. Nggak usah Ya, cepet-cepet, tapi nanti malah nggak Pak, paham, repot malah. ini paham paham langkahnya ini. Nah, G, uh, jika if itu kode barang sama dengan MOS, nah, maka MS. Jika maka MS, MS maka MOS. MOS. Jika kode barang yang ada di sel B5 sama dengan MS, maka MOS, gitu, Pak. Jadi Nanti hanya juga kode kode barang itu nanti kita juga bisa nggak ngambil semua data, Pak. Contoh nih, NIK. NIK itu pasti semua hurufnya, semua angka yang ada di NIK itu pasti ada maksudnya. Jadi nanti bisa aja kita ngambil hanya beberapa karakter yang ada di kode. Itu sih, Pak. Tapi nanti aja itu. ya, Nanti kita bisa pakai if left, if mid, if right. Oke, nah sekarang izin saya klaim host lagi. Terus saya share. saya stop share ya. Oke, Pak. Share screen saya sudah kelihatan, Pak. Pun monggo. Yang tulisannya rumah belajar aja kan, Pak ya, di situ ya. Ya, Oke, oke. G. Berarti saya buka lagi datanya di sini. Nah, sekarang kita akan fokus untuk menyelesaikan case ini. Oke, nah jumlah seluruh barang terjual. Di sini jumlah seluruh barang terjual. Berarti kalau saya blok area ini, area yang jumlah terjual, saya blok area yang jumlah terjual di sini, ini di sini akan ada summary-nya, Pak. Summary-nya apa? Sum ada 41. Berarti total terjualnya itu 41 pakai fungsi sum ya, Pak ya. Count Ya, jumlah datanya itu ada 10 data. 10 data. Average Rata-ratanya atau rata-ratanya itu per satuannya itu 4,1 average-nya atau rata-ratanya. Berarti jumlah semua barang terjual di sini adalah kita bisa pakai rumus sum. Sama dengan sum buka kurung data di sini sampai di sini dari jumlah terjual dari sel D5 sampai D14. Kita tutup kurung. Nah, ini saya tengahin. Oke, kemudian jumlah transaksi penjualan. Jumlah transaksi penjualan, misalnya saya sama dengan count berarti. Count kalau saya pakai data yang jumlah terjual di sini. Tapi kalau saya pakai data kode barang, berarti pakai count A. Nah, sekarang jumlah jenis barang monitor. Di sini saya akan nyari data yang monitor. Berarti saya bisa pakai rumus namanya count I. Range-nya kan di sini. Terus titik koma kriteria. Kriterianya adalah monitor. Saya bisa double klik monitor. Apa namanya tanda kutip monitor. Nah, ini dua. Terus ini saya rasa juga sudah ngerti rumusnya. Pakai count if juga kayak tadi ya Pak ya. Yang saya kuningin ini. ya, Oke, ini ya, saya skip aja, konflik. nggak perlu saya bahas. Nanti tinggal jenengan praktekin di rumah. Nanti kalau ada kendala Sampingnya tinggal info. sampingnya dikasih konif, Pak. Oke, sebaiknya sih Oke. jangan. Nanti biar jenengan nanti tahu rumusnya sendiri. Oh, ngoten. Jadi Oke. gini Pak, nanti sebaiknya kita paham maksud rumus ini apa. Kemudian nanti setelah paham maksud rumus ini apa, next time-nya Bapak pasti akan nemu banyak data. Dari banyak data itu nanti kan pasti akan diolah, bener nggak Pak? G. Dengan perbendaharaan rumus kita yang banyak dan juga logika kita yang sudah paham, nanti akhirnya kita akan bisa menentukan mana sih rumus yang kira-kira tepat untuk case ini. Ya Pak ya. Tapi Ya. ini saya kasih ini aja tulisan aja. Ini pakai sum, ini pakai count, ini pakai count if. Tapi nanti next time-nya jenengan udah paham rumusnya nanti bisa menentukan rumusnya apa. Lanjut, kita akan belajar rumus baru, namanya sum if ya Pak. Nah,
Sum if ini gimana? Jumlah barang terjual jenis monitor. Jadi jumlahnya adalah di sini, jumlah semuanya adalah 41. Tapi kita pengen ngitung yang monitor aja. Bisa aja sih kalau datanya sedikit, kita tinggal cari ini data monitor, ini data monitor. Berarti totalnya berapa, Pak? Pinten, Pak? Dua. Iya, totalnya, total jumlah terjualnya untuk monitor pinten? 6G. Maka enam ya. 6 ya. Ya, yang data satu 2, yang data keduanya adalah 4. 6. Nah, Empat, enam. nah, kita coba pakai rumus sum if sama dengan sum if sini buka kurung sum if ini ada range-nya. Range-nya kan Ya, kita akan menghitung jenis monitor. Monitor ada di mana? Monitor kan ada di monitor. sini, Pak. Range Oke, range-nya. Oke. oke, Habis itu kita titik koma. Kriterianya kan kriteria ini ya. Kriterianya oke. adalah monitor. 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 Oke. Kemudian titik koma lagi. Sum range-nya. Mana sih yang akan dijumlahkan? Yang akan range yang akan dijumlahkan itu kan jumlah terjual ya, Pak. Jumlah Oke, terjual berarti di sini. Dari D5 sampai dengan D14. Oke, kemudian tutup kurung. Bener nggak sih 6? Bener, G. Ini 6 oke. datanya. Nah, kemudian Dua yang dan empat. printer. Printer, saya pengen ini nggak pakai sum range sama ini range ini saya pengen kasih nama biar nanti lebih cepat gitu, Pak. Ini berarti ini jenis barang ini saya blok, saya kasih nama, misalnya jenis. Ini, yang jenis barang di sini ya, Pak. Ini namanya Oke, jenis. Terus ini jenis. namanya saya ganti jadi terjual. Oke, terjual. Nah, oke. Jadi begitu saya blok area ini, namanya di sini adalah terjual. Jual. Oke. Nah, sekarang untuk printer, nanti saya bisa pakai ini data ini juga nggak apa-apa. Yang untuk kriteria, Pak. Ini kan saya punya nih data ini. Ada mouse, keyboard, printer, monitor kan bisa saya pakai juga ini kan. Untuk kriteria. Nah, sama dengan sum if, buka kurung, range-nya mana? Range-nya kan jenis tadi. Ini. Ah, Saya jenis blok namanya. nanti karena sudah ada tulisannya, sudah namanya sudah ada, berarti dia langsung otomatis namanya jenis. Jenis. Kemudian titik koma kriterianya yang apa Pak ini Pak? Jumlah. Print Terjual. printer, kriterianya printer. Kriterianya Kriteria printer. G, kan ini kriteria, kan ini kan range sudah jenis. Kemudian ini yang Ah, sekarang kan kita harus ngetik kriterianya kan. Kriterianya kan printer. printer kan. Nah, ini saya tinggal klik Hmm. aja yang di sini. C19 kan datanya kan printer kan. Oke. G, terus habis itu apa Pak? Eh, titik koma. G, Terus terjual. G, terjual. Nah, Tutup terjual. kurung. Atau di blok tutup kurung. G, leres. Mantap. Lanjut G, jenengan yang ngerjain yang Oke. ini. Cobi jenengan tolong info. Ini rumusnya apa? Yang keyboard Yang lah. keyboard. G, Ah, yang keyboard itu berarti sum if. G, Sum if. Buka kurung. G. eh, ringnya di jenis. Oke, Nah, terus titik koma kriteria. kriteria. Ini berarti Kriterianya keyboard. ini keyboard Keyboard G. Oke, di saya klik eh, klik yang di C18 kan datanya keyboard kan Pak. Atau saya ketik eh, manual juga nggak apa-apa. Keyboard, boleh. Eh, keyboard. Oke. Nah, terus nopo terus, malih Pak? terus kan ini yang terjual. G, titik Berarti koma titik koma terjual. terjual Nah, atau di blok terjual. yang dijual. G, Oke, terus. Oke. tutup kurung. G. Terakhir, nyuwun tolong lagi, Pak.
Iya, ngapunten. Ah, oke. Sama Nggih. dengan Nggih. Samif, Nggih. buka kurung, Oke. ringnya di oh sini, ring jenis barang, jenis, Oke. terus kriterianya, titik koma, kriteria itu di mouse atau Oke. di mouse itu Nggih. C15 ya, Nggih. Ini kebetulan saya 17. ketik manual aja. Nah, Nggih. mouse, oke, oke. Terus terjual, Nggih. Leres, Pak. Tadi yang untuk mouse ada di C17 Pak, bukan uh, C15. Yang mouse ini. T17 nggih. Iya, C17. Terus Nggih. uh, Terus nggih. enter ya berarti Terus ini ya. terjual nggih, tutup kurung nggih. Nah, saya pengen tes ini data ini kan semua data ada, Pak. Ini harusnya begitu saya blok harusnya totalnya 41. Ini berarti udah bener, Pak. Berarti nggak ada yang kelewat Nggih, ya. Ini data nggih. yang semua terjual adalah 41. Dari semua 41. jenis barang yang terjual dengan pakai rumus sum if tadi juga 41 di sini. Oke, leres berarti. Nah, terus saya Nggih. pengen ngasih terjual misalkan rumusnya adalah box. Apa namanya? Satuannya adalah box. Jadi saya bisa blok area ini, jumlah terjual ini, saya kasih satuan box. Di blok, kemudian saya pilih tipe data adanya di sini, Pak. Ini. Ignorer, Oke, ignorer. di Nggih, sini ini temu semua tipe data yang ada di Excel. Ada number, currency, accounting, short date, long date, time, percentage, terus sign, text yang ini yang tadi kita pakai. Nah, kita akan setting dari mode number format. Oke. Dari mode number format ini kita akan custom ini. Kemudian general ini saya spasi, saya kasih box untuk teks untuk satuannya. oh, Tanda kutip lagi. hmm, Jadi nanti sampelnya adalah dia jadi 41 spasi box. Tapi box ini dia tetap dianggap sebagai number karena hanya sebagai satuan aja yang kita masukkan dari custom yang ada di tipe data yang settingan tipe data itu. Kemudian saya nggih. klik OK. Nah, maka di sini otomatis ada boxnya. Meskipun di sini ada tulisan box, ini misalkan sama dengan data yang ada di sini saya tambahkan dengan data yang di sini itu bisa terhitung 51 box. Beda dengan kita ngetik di sini, Pak. Ini misalkan saya ketik 41 box begini manual, Oh, ini 10 box. Saya ketik manual semua begini. hmm, Begitu saya sama dengan ini dikalikan dengan ini nggak mungkin bisa. sama dengan value. Value karena ini sebagai teks, dianggapnya sebagai teks bukan sebagai number. Kalau ini tetap dianggap sebagai nomor karena tadi Number. box itu dia hanya satuan yang ada di setting dari custom tadi gitu. Bukan ditulis sebagai nanti jadinya teks dia tipe datanya. Itu sih Pak. Nggih, Oke. nggih, Berarti nggih. sampai sini saya rasa sudah paham untuk sum if. Kita lanjut lagi ke sum ifs. Agak tambah lagi S. Kalau tadi kan count if kan cuma satu kriteria Pak ya. Nah, Nggih, count ifs-nya itu dua kriteria atau lebih. Sekarang sum if itu juga satu kriteria kan tadi. Nah, kalau sum iya, ifs ada S-nya itu berarti dua kriteria atau lebih atau gitu. lebih. G. Sama ini ya. G. Nah, saya buat datanya dulu. Nah, jenengan minta tolong buat sedikit, Pak. Ini nggak banyak sih ngetiknya. Nah, jenengan misalnya ngetiknya cuman segini aja lah.
Ah, ini sedikit aja. Tapi ini pakai Oke, pakai rupiah, Pak ya. Nanti kita iya. rekapitulasinya dari data ini. Pak, izin saya buat kopi dulu ya, Pak. Iya, monggo. Oke. Mah, mah. Masalah kayak kopi mah. Heeh. Emang ada yang kayak hitam. Dikit. Nah, untuk stok barang itu nanti paling kan nggak cukup waktunya, Pak. Oke. Nanti jenengan saya kasih video tutorial, Pak, biar nanti jenengan praktekin sendiri. Oh, nggih, mboten apa-apa. Oke, nanti kan bisa diskusi tuh. Habis ngerjain di video tutorial, nanti jenengan langsung ini eh, rumusnya, rumusnya ada tambahan rumus baru sih namanya VLOOKUP namanya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan jenengan saged meraba-raba dulu. Dan saya yakin juga Nggih. pernah pakai.
Bon, Pak. Pun, Oh, kirain beneran jenengan. Oke, di sini kita punya data. Datanya itu, eh nah ini L itu berarti laki-laki, P itu perempuan, M itu menikah, iya, BM itu belum menikah. Nah, jumlah bantuannya iya, adalah ini, 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 data. Berarti kalau total bantuan kita bisa pakai rumus sama dengan sum berarti. Sama dengan sum iya, dari data ini sampai dengan data ini. Nah, kemudian jumlah bantuan untuk laki-laki yang menikah. Laki-laki yang menikah berarti ada dua kondisi di situ, dua kriteria, Pak. Kriterianya iya. adalah laki-laki dan juga Laki menikah. dan status. Iya, G. Nah, berarti kalau satu kriteria aja kan kita hanya bisa pakai sum if. Tapi kalau dua kriteria atau lebih kita bisa pakai sum ifs. Nah, sama dengan sum ifs begini, ada S-nya. Di sum ifs ini bagaimana rumusnya? Di sini kita diminta untuk sum range ya, Pak. Sum range iya, itu berarti range mana yang akan dijumlahkan atau area mana yang dijumlahkan. Area yang dijumlahkan itu kan jumlah bantuan ya. Berarti kita blok yang iya. area jumlah bantuan dari sel E4 sampai dengan E7. E7. Atau sampean juga bisa, jenengan juga bisa kasih nama seperti tadi. Tapi ini kan saya nggak kasih nama gitu kan. Nah, terus Iya, habis itu kita diminta titik koma. Habis titik koma adalah kriteria rank satu. Kriteria rank satu apa? Kan dan kita pengen jenis jenis kelaminnya adalah laki-laki. Berarti kriterianya laki-laki. kriteria rank satunya ada di jenis kelamin yang ada di sini. Dari sel C4 Iya, sampai dengan C7. Habis itu kita diminta apa? Titik koma. Kemudian koma, kriteria satu. Kriteria satunya apa? Kriteria satunya adalah laki-laki. Berarti tanda kutip L. laki-laki. Nah, habis itu kita diminta titik koma lagi, kriteria range 2. Kriteria range 2 kan ada di status nih, Pak. Sini, nggih. Iya, Nah, iya. kemudian titik koma kriteria 2. Kriteria 2-nya apa? Yang menikah. Berarti kalau menikah berarti yang Menikah. kodenya M. Oke, M. tanda kutip, terus tutup kurung. Karena dua kriteria Iya, sudah kita deskripsikan semua. Kriteria yang L dan kriteria yang M. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Pak. iya. Anu, lurus nih sakit nih. Amin, alhamdulillah, mantap. G, berarti leres niki yang laki-laki menikah pas ini kebetulan datanya cuma dikit, cuma Cuma, udah langsung cuma kelihatan satu. 5 juta. Ah, G. Nah, berarti yang keduanya jumlah bantuan untuk perempuan yang menikah sama perempuan dengan yang menikah sama sum dengan ifs sum if total jumlah bantuan G, ini di sini blok G, blok semuanya. G, terus titik koma. Di Kriteria rank koma, satu yang di mana, Pak? jenis kelamin G, oke. semuanya. Terus titik koma G, Habis Pak. titik koma G. adalah yang diminta adalah P perempuan, Oke, berarti P. Oke, perempuan. Terus titik koma, G. ring duanya adalah yang diminta adalah yang menikah. Oke, berarti status ya. Kita blok ya. Status Terus titik koma statusnya yang titik koma menikah. M M Oke, yang menikah. tutup kurung ya, Pak. Titik koma tutup G. Nah, nanti biar cepat juga kita bisa begini, Pak. Ini kan sebenarnya datanya sama, ya. Ini bisa kita copy nih, rumus ini. Terus kita enter. Nah, terus kan kita taruhnya di sini, Pak. Terus kita paste. Ini tinggal ganti Hmm. apa? Ini berarti laki-laki. Berarti kita ganti jadi L. Ini kita ganti jadi BM. Bener nggak, Pak? Laki-laki Nah, yang belum belum menikah. menikah. G kan? Ah, ah, G. G. Enter. Yang penting kan konsepnya kita paham kan? Nah, terus Hmm. ini juga sama, paste lagi. Ini berarti perempuan yang belum menikah. Berarti ini P bener nih sama. Tapi yang di sini Perempuan ini statusnya BM. dia BM. Enter. Nah, kira-kira menurut jenengan
Rumus yang keduanya ini apa Pak ini? Laki-laki dan perempuan yang menikah. G. Nah, rumus yang kedua, anu dari pertama, dari sama dengan apa yang copy paste tadi. Eh, nah, ini rumusnya bisa beberapa macam Pak sebenarnya. Kan ini kan laki-laki dan perempuan yang menikah. Berarti kan sebenarnya dari jenis kelamin ini kita bisa abaikan karena jenis kelamin kan hanya dua kan, Iya, laki-laki dan perempuan. Berarti kita bisa hanya pakai dari status aja. Bener kan Pak ya? nggih, Status kan yang menikah. Berarti kalau cuma satu kriteria, kita bisa pakai sum if. Leres ya? Sampai nggih, sini masih masuk ya? nggih masuk Iya enggak. satu Ya kriteria. jadi yang jenis kelaminnya ya kan itu mau dipilih semua gitu kan. Berarti enggak ya udah kita abaikan malahan gitu Pak. Jadi eh, apa namanya kriterianya berdasarkan dari statusnya aja gitu. Yang menikah aja berarti kita bisa pakai sum if. Atau kita juga bisa langsung pakai penjumlahan aja, Pak. Contoh, ini kan laki-laki yang menikah kan di sini, Nggih, perempuan yang menikah kan di sini. Ya, udah gampang betul. sama dengan yang laki-laki yang menikah ditambah dengan perempuan yang menikah di sini sama dengan Itu yang rumus sederhana berarti. iya, Jadi tambahkan saja. iya. Intinya kan datanya sama gitu. Nggih, Nah, terus jumlah beneran yang belum menikah berarti sama dengan ini aja laki-laki yang belum menikah ditambah dengan ya. laki-laki perempuan yang belum menikah. Sama aja datanya. Atau Berarti bisa hanya ini saya bikin sum if di sampingnya gitu, Pak. Sama dengan sum if. Nah, ini sum if kan range-nya mana? Range-nya berarti berdasarkan status nih. status yang Ya, belum G. menikah. Terus yang menikah kan berarti M. Terus M. titik koma sum range-nya kan dari sini. Nah, terus tutup kurung. Sama datanya. Heeh, G. Berarti nggih. bisa beberapa opsi. Yang penting intinya kita paham rumusnya, logik dari rumusnya seperti apa gitu sih, Pak. Rumus pertama itu yang biasa lah, yang familiar kita G. hanya disamakan. Tambah-tambahan gitu ya, aritmatika yang pas waktu Nggih, pertemuan satu kemarin. nggih, Oke. Nah, itu saya juga udah ngirim ke jenengan untuk video untuk buat stok barang. Nah, nanti pakai rumus VLOOKUP dan juga pakai rumus eh, if, kok if, sum if maksudnya. Nanti jenengan tolong praktekkan aja. Nanti kalau ada kendala, nanti bisa diinfo mawon, gitu, Pak. nggih. Nggih. Sampai sini ada pertanyaan belum, Pak? Eh, saya ingin yang mengkriteria yang laki-laki perempuan yang pakai data terus pakai itu yang Yang jenis mana, Pak? kelamin biar kita presisi yang jenis kelamin laki-laki perempuan Nggih. karena pelajaran hari pertama dengan hari kedua ada yang laki-laki biar nggak ada spasinya Oh, itu. tulisannya yang benar itu. Itu pakai data validation kan, Pak, itu, Pak? Nah, pakai validasi Nggih. itu klik kanan terus Di blok aja, data Pak. ya. Di blok aja dari sini. Di Ah, blok, data, Blok. terus ini data validation yang ada di sini. Terus ini pakai list. Nah, ini L titik koma P. Kan kita butuh laki-laki sama perempuan kan? L titik koma P. Terus oke. Nah, ini L sama P. G, Pak. Aman? Iya. Diulangi sekali lagi Pak Guru. Blok. Ah. Ini ya saya Masalahnya nanti ulangi, kita akan banyak itu. saya ulangi yang di BM sama BM ya, Pak. Oke. Kan sama sama datanya kan. Nah, ini saya blok Oke. area ini yang status. Ini saya Ah, blok. Kemudian kita pilih data.
Hmm. Terus di sini di data tool ini kita pilih data validation. Hmm. Oke. Kemudian di data validation, di settingnya kita pilih allow-nya Setting itu list. list. G. G. Udah Pak, sudah sampai sini? Nggih, G. nggih, Nah, terus kan kalau untuk yang menikah kan berarti eh, lo M sama atau BM M, kan? Berarti M nggih. M dulu kita ketik M besar aja biar rapi. Terus Heeh, titik koma BM. M titik koma BM. Terus oke aja. oke, Nanti jenengan oke, juga sebenarnya bisa tambahin masukin input message sama error alert. Tapi nggak apa-apa ini nggak usah di ini dulu. oke. Langsung oke mawon. Nah maka nanti akan muncul data ini. Oh, untuk validasinya. G. Saya biasanya itu kan, saya kan punya anak buah banyak nih, 84 kader Dasar Wisma Wush. yang sering saya kasih data, yang sering saya kasih tugas itu. G. Nah, itulah yang memicu saya bisa Excel itu aslinya. Saya punya anak buah yang SDM-nya rata-rata hanya lulusan SMP, SMA, dasar Wisma, emak-emak semuanya. Tentu saya harus lebih pintar daripada emak-emak. Itu aja Hmm, sebenarnya pemicunya. Saya harus bisa Excel ini. G. Siap Pak. Nanti kalau mau Oke. belajar bareng-bareng mereka nanti di sana juga nggak apa-apa. Nanti saya nginep di sana. Oh, oke, monggo. Kapan melintas ke sini? G. G. Nanti biar saya tahu Sumatera Barat. Kan itu Oh, terkenal oke. indahnya itu Sumatera Barat itu. Oh, oke. Kopinya beda. Jadi kan pakai kopi apa hitamnya? Kalau saya nggak ngerti Pak, itu paling saya yang merek-merek gitu Pak, kayak kapal api kayak gitu, top nah, ada namanya top kopi, terus oplet kayak gitu. Oh, kalau Sumatera Barat itu yang paling terkenal Rangkiang namanya. Oh itu ini kopi-kopi eh, lokal berarti ya Pak. Bubuk. Iya, Oh kopi nggih. ya, Arabica. Anu, Nggih. Kalau di sini saya juga ada kebun, tapi kopinya jenisnya robusta. Robusta nih, yang agak Nggih. kecut berarti. Saya nggak apal. Saya masalahnya pakainya kopi yang sudah sasetan maksudnya. Yang sudah sasetan Oke, gitu. lain kali Nggih. ya, kalau dari Rizky bisa dikirim itu nanti si apa rangkiangnya. Oh, nggih, siap. Heeh. Oke, nanti jenengan nyuwun tolong dipraktekkan, tapi saya sekali lagi saya tambahin satu untuk bikin grafik, Pak. Di sini kan kita punya data, nggih, data nama sama Oke, data jumlah bantuan. Saya oke. pengen bikin grafiknya, grafik sederhana aja. Di nama, acuannya dari nama. Jadi saya klik nama ini, terus saya Hmm, tekan CTRL. Oke, tetap saya tekan CTRL supaya nanti saya bisa nyeleksi dua-duanya, nama sama jumlah bantuan. jumlah. Oke. Oke, kemudian saya klik insert, Hmm, insert, kemudian di sini di apa namanya ada grafik. Grafik saya misalnya pengen yang cluster kolom atau grafik yang dua aja, yang dua dimensi maksudnya. Nah, seperti dua ini. dimensi. Oke. Nah, grafik ini tinggal saya pindah-pindahin aja ke tempat yang saya inginkan. Nah, misalnya saya pindahin ke sini, atau bisa aja saya pindahin ke sheet yang lain juga bisa, Pak. Gitu. Tapi sementara paling begitu dulu. Nanti jenengan coba lagi. Nanti insya Allah untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan tiga, nanti kita info lagi ya, Pak. Yang penting Oke, jenengan oke, udah oke. bisa dulu ini, jenengan tolong di-review semuanya sampai bisa ini semuanya. Harapannya nanti pertemuan ketiga itu nggak ngulang, tapi kita langsung beranjak ke rumus yang lain gitu, Pak. Jadi nanti Oke, biar oke, oke. pengetahuan rumusnya nanti makin banyak jenengan gitu sih. Nanti kalau Oke. misalkan yang di sini nanti jenengan sudah oke semuanya, mulai dari syukur-syukur sih sudah bisa ngerjain yang tadi stok barang yang tadi saya kirim. Nah, kalau Oke, udah makanya bisa, kalau pelajari insya Allah. oke, nanti kalau udah bisa itu semuanya, nanti enak nanti untuk lanjutannya kita nggak bolak-balik ke awal lagi gitu, Pak. Nanti kita bisa Oke, lanjut ke level selanjutnya lah ibaratnya gitu.
Nggih, nggih, nggih. Oke, saya rasa itu dari saya untuk pertemuan hari ini, ya Pak. Terima kasih. Nggih. Heeh, Anu kula heeh. wingi pun anu WA kali Mas niku, kali Mas Arianto untuk kayaknya berturut-turut 3 malam ini saya bisa waktunya. Kalau besok Jadwal saya saya kan, udah ada jadwal ya Pak. oh ngoten. Oke, sama malam minggu itu saya memang ada pengen ngajak keluarga kumpul gitu jalan-jalan. Kan kasihan kalau nggak ada waktu buat keluarga. Oh nggih no. Ah, oh padahal Oke, saya malam minggu udah tak jadwal udah tak cancel itu. Jadi walah, saya bisa malam ini, malam minggu, malam Senin. Nah, gini. Cuman oke besok mangke. besok juga zoomnya ini udah dipakai jadwalnya Pak Apri juga masalahnya juga Pak. Oh, oke mangke kula komunikasi kali Mas Apri saged kapan ngoten nggih. Nggih, nanti atau jenengan selain malam begini bisa nggak Pak pas waktu sore atau siang atau apa gitu? Sore pulang kerja paling. Jam pinten jenengan? Pulang kerja sampai rumah jam tengah 5. Oh bisa Pak. Jadi setengah lima sampai jam 6 juga bisa. Kan di sini maghribnya kan jam 6 Oh lebih ngoten kan? nggih. Nggih, tempat saya Nggih. tengah 7 malahan. Oh iya, aman berarti. Aman. Aman malah Pak. Saya juga aman jam segitu biasanya malah. Kalau tapi kalau besok nggak bisa ya, saya ada karnaval akbar ya tempat Siap, saya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Hmm. nanti yang penting info dulu, tolong info satu satu hari sebelumnya Pak, biar saya juga kondisiin jadwal saya sama jadwal ini apa Zoom-nya ini. Oh nggih, 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 nggih. G, oke, oke, game pun nanti tinggal WA WA-an aja. Nanti ini saya kirim rekamannya, Insya Allah besok paling Pak. Nggih, nggih, nggih. Oke, oke, saya rasa dari itu itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kulo tutup ya Oke, Pak. suwun. Izin ya. Nggih, nggih, langsung nggih. Nggih, monggo.